dan mudah-mudahan kita semuanya sudah well prepared, sudah siap untuk memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah. Bagi mereka yang masih kurang siap untuk menghadapi bulan suci Ramadan, hari ini adalah hari yang paling pantas, yang paling tepat buat kita untuk mengadakan suatu evaluasi total terhadap diri kita sendiri. Evaluasi total yang saya maksud adalah apakah kita sudah siap untuk membaca Al-Quranul Karim sepanjang bulan suci Ramadan, ataukah kita sudah siap untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ataupun apakah kita sudah siap sosialis dengan teman-teman kita, bersosial dengan teman-teman kita itu apabila ada kesalahan ataupun kealpaan total pada hari kita harus selesaikan segera. Juga sudahkah kita mengadakan evaluasi pada diri kita masing-masing, apakah hati kita itu masih ada suatu rasa dendam, ada rasa kesal, ataupun ada rasa benci, ataupun ada rasa apa saja yang tidak baik dalam hati kita. Disinilah kita harus mengadakan evaluasi total, saling memaafkan dan saling membersihkan diri kita masing-masing. Yang tahu pribadi itu adalah hati kita sendiri. Hati kita sudah bagaimana? Apakah kita masih senyum ketemu dengan teman, ataupun masih ada rasa benci atau dendam dalam hati kita? Semuanya itu Allah mengetahui, dan ini adalah kerjaan hati. Yang kedua juga saya sudah tekankan sebanyak mungkin tentang akidah. Akidah ini adalah sangat penting sekali, yang ada hubungannya dengan iman, yang ada hubungan dengan pekerjaan amal, yang ada hubungan pekerjaan dengan hati kita. Itulah makanya disebabkan dikatakan bahwa hati itu, iman itu adanya dalam hati, dan iman itu adalah merupakan satu dedikasi kita, artinya kita turut, artinya kita betul-betul patuh, artinya kita betul-betul sami'na wa ata'na kepada perintah yang diperintahkan oleh Allah. Dan juga pula kita harus tekadkan pada niat kita masing-masing, karena niat ini adalah aman daripada iman. Apakah puasa kita ini lillahi ta'ala, atau puasa kita ini untuk cari diet, ataupun puasa kita ini karena nggak enak dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau kita ada punya perasaan yang seperti itu, hendaklah kita bersihkan niat kita, hendaklah kita luruskan pekerjaan atau amal ibadah kita yang akan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang sangat dominan sekali adalah beristighfar kepada Allah SWT. Beristighfar kepada Allah. Kalau tadi yang saya awali adalah apabila kita ada punya kesalahan ataupun kealpaan, minta maaf kepada teman-teman. Yang kedua ini hendaklah kita minta maaf ataupun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar itu ada beberapa macam. Apakah dengan yang singkat saja kita ucapkan astagfirullah, 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 itu juga boleh kita baca, ataupun yang lebih panjang lagi astagfirullahalazim, la hawla wala quwata illa billahil azim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, seperti apa yang kita pernah pelajari. Ataupun juga kita membaca beberapa ayat yang biasa diucapkan ataupun dilantunkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tujuannya adalah kita mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah menzalimi diri kita, kita telah mengotori diri kita. Kita tidak akan ketemu dengan Allah apabila hati dan diri kita ini masih berhubungan dengan dosa. Kita tidak akan mendapatkan kenikmatan menghadapi bulan suci Ramadan apabila kita masih dibebani dengan hati-hati yang kotor. Sebab itu kita datang kepada Allah dengan hati yang bersih, kita hadapkan hati dan muka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang daripada Nabi Adam. Sedangkan doa yang dilantunkan oleh Nabi Yunus ini ada pun doa yang sangat ampuh sekali dan singkat. Kita bisa baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita banyak membaca seperti ini, bukan hanya sekedar baca sekali dua kali saja. Kita baca, kemudian kita pahami, kemudian betul-betul kita tingkatkan rasa takut kita, rasa penuh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita mohon rahmatnya Allah, kita mohon anugerah Allah agar hati kita itu betul-betul terbuka, agar hati kita itu betul-betul disinari oleh rahmat Allah dengan ucapan seperti apa juga dalam Al-Quran.
rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Itu yang senantiasa kita baca dalam rangka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah yang agak panjang sedikit, yang dikatakan oleh Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasakan diri kita banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan rasa diri kita itu bersih, jangan rasa diri kita itu sudah cukup beribadat, tetap kita senantiasa konteks kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita beristighfar kepadanya. Apabila doa istighfar yang terakhir ini kita ucapkan dengan penuh keyakinan, dan apabila kita betul-betul yakin bahwa Allah akan terima doa kita, dan apabila Allah telah panggil di siang hari, insya Allah kita dikategorikan oleh dikategorikan ahlul surga. Begitu juga apabila kita dibaca di sore hari, dan apabila Allah panggil kita di malam hari, insya Allah kita akan dikategorikan oleh ahlul surga. Ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita pelajari dalam diri kita sendiri, dalam rangka muhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaklah saudara-saudara sekalian semuanya mempelajari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita beristighfar hanya sekali dua kali saja. Apabila kita beristighfar, hadapkan hati kita, kemudian diiringi juga dengan nangis dan tangisan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tetesan air mata yang terus berlinang menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menghasilkan hal yang positif dalam tindak tanduk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita merasa diri kita ini banyak kekurangan, banyak kealpaan, banyak kesalahan yang banyak kita lakukan. Yang perlu kita perhatikan saudara-saudara sekalian. Jadi insya Allah kita akan masuk ke bulan suci Ramadan dengan penuh hati kita itu telah menghadapkan diri dengan penuh banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa saya tekankan istighfar? Karena istighfar kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, ataupun kemaksiatan kita yang belum diampuni ataupun yang belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang akan menjadikan berat kita untuk melaksanakan bangun tengah malam, melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan hal-hal yang baik dalam ibadah. Jadi kalau kita betul-betul kita perhatikan, insya Allah pada akhir-akhir bulan Ramadan kita mengadakan muhasabah total lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah amalan-amalan yang kita laksanakan itu Allah terima atau tidak? Jangan kita merasa pede, sudah banyak beribadat, sudah cukup. Tidak, kita tetap merasa diri kita tiap hari atau tiap saat banyak berdosa ataupun banyak lengah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kita melaksanakan sholat. Sholat adalah perbuatan yang sangat mulia sekali. Kita dianjurkan oleh Rasulullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa maksudnya di situ? Adalah maksudnya, ya Allah, aku mohon kepada ampun kepadamu, ya Allah. Barangkali dalam sholat yang saya laksanakan pada saat ini masih ada kekurangan di sana sini, atau masih ada kekurangan kehusuan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu saya tingkatkan astagfirullah, mohon ampun daripada kekurangan-kekurangan, mohon ampun daripada kealpa-alpaan. Inilah yang ada pada saya, ya Allah. Allah tidak akan memberatkan kepada kita semua, tergantung daripada kemampuan yang kita lakukan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Marilah sama-sama kita saling maafkan, marilah sama-sama kita saling berdoa antara satu dengan yang lain, sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Sallallahu alaihi wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Bapak besok jam 5 ya, subuh mulai jam 5 besok. Subuh jam 5. Ya. Yang ada waktu nih hari kita kerja bakti ya. Kita kerja bakti. Mulai start sekarang apa? Marhaban ya Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak 1440 Hijriah 2019 Masehi. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin untuk warga di Los Angeles dan sekitarnya. Tarawih pertama di Wisma KJRI, insyaallah. 2 minggu di Masjid At-Thohir, 2 minggu di Masjid KJRI, insyaallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.